Setengah jam kemudian, Pak Ade kembali membawa surat rekomendasi. Surat itu ada 3 lembar. Isinya rekomendasi untuk Indah dengan nama lokasi desa tujuan KKN yang berbeda. Ia mengisinya dan menandatanganinya. Jadi Indah tinggal datang ke lokasi desa yang dituju. Jika ditolak, maka Indah masih punya 2 pilihan desa lain. Ini kartu nama dosen saya, Pak D. Di sana ada nomor telepon. Jika Pak D berkenan mau telepon dan menjelaskan ke dosen saya, itu sangat berarti dan sangat membantu. Terima kasih, Pak D, kata Indah. Nidit, buat bensin, kata Romo Galih kasih uang ke tangan Adit. Indah dan Chandra pamit ke semua orang yang ada di sana. Adit, Chandra, dan Indah masuk ke dalam mobil dan meninggalkan dusun. Indah sudah pulang. Tolong kalian semua bubar sekarang ya, kata Pak Delingga ke ibu-ibu. Di jalan, Adit hanya nyetir. Tak berani ngobrol ke Chandra dan Indah. Adit menyetir. Di sebelahnya Indah dan dekat jendela itu Chandra. Setelah meninggalkan dusun, mereka masuk hutan pinus. Chandra dan Indah tidur, tapi Indah mengigau. Kembali. Anak ini harus kembali. Indah tertawa cekikikan. Adit tetap nyetir, tapi ketakutan sambil sesekali lihat Indah yang masih menunduk. Mendadak Indah bangun dan melotot ke Adit. Adit tetap nyetir sambil gantian menatap Indah. Mata Indah merah, dan suara yang keluar itu bukan suaranya. Suara itu bilang, berhenti atau mati. Tangan Indah mendadak menggoyangkan setir mobil, dan mobil hampir oleng masuk ke jurang. Adit teriak, Chandra! Chandra bangun dan lihat Indah kesurupan. Ia langsung meluk Indah, menahan tangannya sambil istighfar. Indah terus meronta, sampai akhirnya mobil keluar hutan. Indah mendadak pingsan. Sesampainya di kota, Adit mengantarkan Chandra dan Indah ke terminal. Sesampainya di sana lalu mereka cari bus, dan Adit meninggalkannya. Setelah turun dari bus, Chandra mengantarkan Indah sampai ke rumah dan menjelaskan ke orang tua Indah mengapa hanya Indah saja yang harus ganti lokasi KKN. Untungnya orang tua Indah mengerti. Setelah itu Chandra pamit pulang. Di dusun itu tersisa 4 orang yang KKN, yakni Damar, Yuda, Esti, dan Utari. Mereka kemudian berembuk. Akhirnya anak-anak KKN sepakat kembali ke kamar yang lama, yaitu 2 kamar di belakang pendopo. Langsung mereka ke rumah Bukas. Pak Delingga, maaf, kami mau memberitahu kalau kami nginepnya balik ke kamar awal di belakang pendopo, kata Damar. Gak apa-apa, silakan, atur saja. Oh ya, kunci kamar sudah saya titipkan ke Oki dan Andini. Mereka ikut nginap di sana ya, kata Pak Delingga. Sementara itu di kamar masing-masing di belakang pendopo, Andini tertidur dan Oki masih rebahan. Oki dengar suara pintu lemari seperti didorong. Suaranya ceduk-ceduk terus berulang beberapa kali. Dalam keadaan mata limawat, Oki lihat pintu lemari pakaian itu bergoyang seperti dibuka tutup. Yang membuat goyang adalah suara di atas lemari. Oki nengok ke atas lemari, ternyata di sana ada anak usia 7 tahun duduk sambil goyangkan kaki, kepala botak, dan telanjang dada. Ia pakai kain putih yang lusuh, dililit mirip seperti popok, dan kaki anak itu dibentur-benturkan ke pintu lemari. Wajah anak itu pucat dan tersenyum ke Oki. Oki teriak dan lari ke jalan. Di sana ia ketemu anak-anak KKN yang baru saja tiba. Ada apa? Tanya Yuda. Itu ada tuyul, jawab Oki. Ia ditenangkan, dan tak lama Andini keluar kamar. Loh, Kak Indah mana? Tanya Andini. Dia harus pulang dan ganti objek KKN, Esti menjawab. Mereka berempat kembali KKN ke tempat masing-masing. Sedangkan Oki dan Andini siang itu rapat dengan Pak Delingga. Setelah maghrib, Damar, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini pergi ke gapura pintu masuk dusun. Di sana ada tukang nasi goreng. Dari jauh tukang nasi goreng itu manggil mereka. Hei kalian, bersepuluh, mau kemana? Mereka heran, karena kan mereka hanya berenam. Semua menghitung temannya.
yaitu Damar, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini. Lantas, siapa 4 orang yang dilihat sama tukang nasi goreng ya? Saat sampai di depan gerobak, tukang nasgor itu kaget. Loh, kalian kok hanya berenam? Perasaan dari jauh tadi saya lihat ada 10 orang. Makanya saya bilang, banyak amat 10 orang. Emang dari tadi kami jalan kaki hanya berenam, Mas, jawab Yuda. Tukang nasgor diam dan mengalihkan pembicaraan. Oh ya, waktu kalian makan terakhir di sini, siapa waktu itu yang nanyain kue tiaw? Oh saya, Mas, waktu itu lagi habis ya, Mas, jawab Damar. Nah, sekarang udah ada, dan ada menu baru, bihun, kata tukang nasgor itu. Ya udah, saya pesan kue tiaw goreng ya, Mas. Kalau saya mie cemek. Lalu anak-anak lain memesan sesuai selera mereka. Saat tengah menunggu, Damar nengok ke belakang dan lihat ada kucing hitam yang besar. Kue tiawnya pedes ndak? Enggak, Mas, jawab Damar sambil lihat si tukang nasgor. Saat ia noleh ke belakang, ternyata kucing hitam itu sudah hilang. Malam itu entah mengapa suasana makin mencekam sejak kepergian Indah. Setelah makan nasgor, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini pulang. Sedangkan Damar mau ke warung beli mie instan. Mar, gua nitip rokok ya, ini uangnya, kata Yuda. Damar ke warung sendirian. Setelah beli yang dibutuhkan, Damar pulang. Di tengah perjalanan, ia lihat kucing hitam besar yang tadi. Damar lalu mendekatinya. Pus, pus. Kucing itu mendekat dan menggesekkan badannya ke betis Damar. Tak lama kucing itu mengeong, tapi lari turun ke got dan mendekati ke gorong-gorong besar. Pus, mau kemana? Tanya Damar sambil mengikuti kucing itu. Kucing itu bersuara lagi terakhir kalinya. Ia masuk ke dalam gorong-gorong dan hilang. Damar turun ke got dan merunduk masuk ke gorong-gorong yang besar dan gelap itu. Pus, pus, kata Damar memancing kucing itu supaya keluar. Dari ujung gorong-gorong terdengar suara tangis bayi dari dalam gelapnya gorong. Lama-lama suara itu mendekat dan makin besar. Damar mulai ketakutan dan mundur perlahan, karena kalau ia berdiri pasti kepalanya kejeduk langit-langit gorong-gorong itu. Dari kegelapan muncul sosok putih mendekat. Itu adalah anak bayi dengan wajah pucat dan matanya merah membengkak. Ia merangkak di gorong-gorong itu mendekati Damar. Damar teriak dan lari begitu keluar dari sana. Ia tak berani menoleh ke belakang. Tepat pukul 12 malam. Jalanan sunyi dan gelap. Tadi jam 10 baru saja hujan, sehingga pada pukul 12 malam kabut turun sangat pekat. Lambat laun mulai terdengar suara kereta kuda, lengkap dengan ringkikan kuda, suara gemerincing lonceng, dan suara derap kaki kuda. Suara itu berhenti di depan rumah warga paling ujung dusun. Lalu ada sosok yang keluar dari kereta kencana itu dan mengetuk pintu rumah. Indah, kamu di mana adikku? Seisi rumah takut dan tak ada yang berani ngintip dari jendela, apalagi bukakan pintu. Sosok itu masuk ke dalam kereta kuda. Kereta itu melaju ke rumah selanjutnya dan sosok itu keluar dari kereta untuk mengulangi hal yang sama, yaitu mengetuk pintu dan menanyakan di mana Indah. Lalu ia masuk kereta dan mengulangi hal yang sama ke rumah berikutnya, mengunjungi rumah di sebelah samping, rumah di seberang depan, sampai semua rumah di dusun itu didatangi satu persatu. Tak ada satu rumah pun yang luput. Besok paginya hari Selasa, suasana heboh. Semua warga kumpul di balai dusun. Kalian semua dengar kan semalam suara kereta kuda itu? Ya, rumah kita semua satu persatu diketokin dan suara itu menanyakan Indah, kata ibu-ibu. Benar kan kalian mengalami hal yang sama? Kata Narto. Benar, jawab semua warga yang hadir di sana. Iya, pintu rumah saya juga diketokin. Untung tidak saya buka, kata Pak Dilingga. Ya sudah, begini saja, kita minta Indah balik ke sini aja yuk. Begitu malam hari pintu diketok, kita serahkan Indah pada demit itu, kata salah satu warga. Loh, kalian yang minta Indah keluar dari sini, dan aku sudah ikutin mau kalian. Lah masa kita harus undang Indah ke sini untuk diserahkan ke demit? Mana mau dia. Ingat,
Saya sudah serahkan surat rekomendasi ke Indah. Kalau ia sudah cerita ke kampus dan kita minta dia balik, lalu pihak kampus jadi bingung. Mau ditaruh di mana muka saya? Jawab Pak D Lingga sambil marah. Lalu apa solusinya Pak D? Tanya warga. Tiba-tiba dari kejauhan ada seorang pria paruh baya. Dia seorang penggembala, namanya Kasrudin. Dia beternak kambing. Pak D, tolong. Itu kambing saya mati 3 ekor. Mati dengan badan kering. Di lehernya ada lubang. Seperti mati disedot darahnya sampai habis. Ini gimana Pak D? Ayo kita lihat, kata Pak D Lingga. Mereka pergi ke peternakan milik Kasrudin. Di sana ada 3 bangkai kambing. Ada 2 lubang di leher kambing itu. Tubuh kambing itu kering. Lubang seperti gigitan gigi taring ya? Tanya warga. Iya, ini lukanya tidak melebar. Jadi digigit, bukan untuk disayat atau dimakan macan. Tapi ini disedot darahnya, jawab Kasrudin. Memang siapa pelakunya? Apa di Gunung B masih ada harimau berkeliaran sampai ke sini? Tanya warga. Pak D Lingga nggak bisa berikan jawaban yang pasti. Pak D mengunjungi rumah Empu Jarot. Ia dianggap bisa akan hal mistis. Dan karena Empu sudah lama dikenal sebagai orang pintar, Pak D Lingga ceritakan semua yang terjadi. Dari awal kemunculan Indah dan kepulangan Indah sampai 3 kambing yang mati. Demit itu menginginkan Indah. Dia seperti ada ikatan darah dengan demit itu. Solusinya menyerahkan Indah. Tapi tidak mungkin, karena Indah sudah keluar dari sini. Nah, cara terakhir adalah mediasi dengan demit itu. Apakah mau jika Indah ditukar dengan persembahan tumbal sapi misalnya? Jadi kita cukup sembelih sapi tanpa harus menghadirkan Indah. Apakah Empu bisa mediasi dengan mereka? Tanya Pak D. Itu hal yang berat dan persyaratannya tidak mudah Lingga, tapi akan saya coba. Saya pamit ya Empu, mau ada rapat siang ini. Malam itu di dalam rumahnya, Empu Jarot melakukan ritual mediasi agar bisa komunikasi dengan demit itu. Demit adalah istilah yang dipakai warga untuk menyebut makhluk halus. Ia memakai sebuah batu mustika yang ia dapatkan di Gunung B. Batu itu diyakini punya tuah untuk buka mata batin. Ternyata benar yang dilihat oleh karyawan di perkebunan kelapa adalah Empu Jarot. Jadi ia malam itu megang petromak naik ke Gunung B lewat jalan pintas belakang kebun kelapa. Empu Jarot saat itu di sekitar tanah keramat melakukan ritual penarikan pusaka. Empu sudah 3 bulan dan 7 kali percobaan selalu gagal. Dan saat malam itu, percobaan ke-8 berhasil. Ia mendapatkan mustika itu dan membawanya pulang. Saat terkoneksi dan komunikasi batin, demit itu malah memarahi Empu Jarot. Manusia pencuri pusaka, untuk apa kau mengajakku bicara? Aku hanya ingin terormu pada warga dihentikan. Wah, syaratnya serahkan Indah dulu, jawab suara demit itu. Tidak bisa. Bagaimana kalau mustika ini aku kembalikan? Tidak mau. Apa yang sudah kau ambil dari kami, itu milikmu. Tanggung jawabmu. Bagaimana kalau kami berikan korban sapi? Tidak bisa. Kami ingin Indah. Komunikasi terputus dan tak membuahkan hasil. Malam itu, suasana kembali mencekam. Bahkan lebih mencekam dari malam sebelumnya. Sebelum jam 9 malam, warga sudah masuk ke rumah karena takut ketemu hantu kereta kencana. Tepat jam 12 malam, mulai terdengar suara kereta kuda, lengkap dengan suara ringkikan kuda, suara gemerincing lonceng dan suara derap kaki kuda. Mirip seperti suara delman datang. Suara itu berhenti di depan rumah warga paling ujung dusun. Lalu ada sosok yang keluar dari kereta kencana itu dan mengetuk pintu rumah. Tapi kali ini suaranya berbeda dari malam sebelumnya dan tidak menanyakan Indah. Suara itu berkata, kalau besok Indah tidak ada, bukan darah kambing lagi yang kusedot, tapi darah kalian. Seisi rumah takut dan tak ada yang berani ngintip dari jendela, apalagi membukakan pintu. Sosok itu masuk ke dalam kereta kuda. Kereta itu melaju ke rumah selanjutnya dan sosok itu mengulangi hal yang sama. Lalu ia masuk ke kereta
dan mengulangi hal yang sama. Begitu seterusnya, mengunjungi rumah di sebelah samping, rumah di seberang depan, sampai semua rumah di dusun itu didatangi satu persatu. Gak ada satu rumah pun yang luput. Besok paginya, hari Rebo, warga masih heboh dan berkumpul di balai dusun, membahas kejadian semalam. Saat itu datang Empu Jarot minta maaf dan mengabarkan mediasi gagal. Bagaimana ini? Kita harus paksa supaya Indah hadir di sini. Kalau besok Indah belum ada, maka demit itu akan membunuh kita semua, kata ibu-ibu panik. Ingat, kita ini manusia dan derajatnya lebih tinggi, jawab Pak Delingga menguatkan. Tak seharusnya kita takut dan tidak perlu kita penuhi keinginan mereka, kata warga yang lain. Sudah, saya akan cari jalan lain. Kalian kembali ke rumah ya. Hari ini ada petugas survei mau ke rumah kalian, kata Pak Delingga. Saat istirahat makan siang, Damar, Yuda, Oki, Esti, Utari, dan Andini membahas kejadian semalam. Kita semua satu dusun mendengarnya. Kenapa demit itu hanya cari Kak Indah? Tanya Andini. Kita juga nggak tahu, serba salah. Indah di sini semua warga diteror, tapi Indah udah keluar malah teror makin parah, jawab Yuda. Pak Delingga konsultasi dengan Mas Joyo Sulingge karena ia anak ustadz. Siapa tahu mengerti hal mistis. Mas Joyo berikan saran, yaitu tepat pukul 12 malam semua warga dusun wajib mengaji selama 1 jam. Setelah itu jangan buka pintu sampai fajar menjelang. Siang itu Chandra baru sampai dari kota. Ia masuk ke perkebunan kelapa. Ia tak tahu kalau semua temannya sudah kembali ke belakang pendopo. Ia diberitahu Romo Galih agar nyusul ke sana. Tak lama Chandra istirahat dan kembali KKN. Ia bertemu kembali dengan teman-temannya. Ada yang beda dari pembawaan Chandra kali ini. Chandra tampak beda dari biasanya, tapi tidak tahu apa. Setelah balik dari kota, raut wajah Chandra seperti sedang menahan marah. Sore itu Pak Delingga mengumpulkan warga dan menyampaikan saran dari Mas Joyo supaya malam ini dikerjakan. Malam itu teman-teman ceritakan ke Chandra pengalaman mistis yang terjadi tiap malam semenjak Indah keluar dari dusun itu. Makin mencekam. Entah kenapa mendengar hal itu, Chandra makin menggebu-gebu. Saat masuk jam 10 malam, Chandra bersiap mau pergi. Mau kemana kamu, Ndra? Ini udah malam, tanya Damar. Aku mau ke Gunung P untuk menghabisi demit itu, jawab Chandra. Eling Chandra, ini di wilayah orang. Yuda mengeremnya. Tapi Chandra bergegas buka pintu dan pakai sepatu. Pintu kamar cewek terbuka dan keluarlah Utari. Chandra, mau kemana? Sebentar lagi jam 12 bakal ada suara kereta kencana. Chandra langsung lari disusul oleh Damar. Oki, kamu di sini jagain Esti, Andini, dan Utari ya, pesan Yuda. Yuda langsung pergi menyusul Chandra dan Damar. Ternyata Chandra pergi ke Gunung B lewat jalan pintas di belakang perkebunan kelapa yang waktu itu ditunjukkan oleh Bayu. Di tengah jalan, mereka bertiga ketemu Empu Jarot yang baru saja pulang membeli rokok. Lihat gelagat mencurigakan, Empu Jarot diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Sesampainya di Gunung B, Chandra tiba di Sendang Mumur Aji dan terus berjalan lurus sampai ke perbatasan Tanah Keramat. Di sana ia teriak dengan lantang, "Hei, Demit Talas, sebelum kau ambil raga Indah, langkai dulu mayatku. Hadapi aku ini, Chandra Wisesa Putra." Bentak Chandra dengan mata melotot sambil memukul-mukul dadanya. "Chandra, ayo kita pergi dari sini," ajak Yuda panik. Tiba-tiba angin berembus kencang dan kabut tipis mulai turun menghampiri mereka. Persis seperti kejadian saat pertama kali mereka ke sana. Itu kabut gluwung. Aku masih ingat saat Naruto mengucapkannya. Saat lihat kabut itu, ini pertanda buruk. "Ayo kita pergi sekarang," kata Damar. "Benar, itu kabut gluwung, jembatan penghubung dimensi manusia dan dimensi makhluk halus," kata Empu Jarot muncul dari belakang. "Percayalah nak, dulu banyak peziarah dan pendaki masuk ke dalam kabut itu dan menghilang selamanya. Tak pernah kembali pulang ke dimensi manusia. Di sana mereka dijadikan budak." Mereka mundur menjauhi kabut gluwung. Kabut itu berhenti bergerak dan dari dalam kabut itu keluar seorang putri yang sangat cantik. Ia pakai kebaya warna emas dengan dandanan seperti putri keraton.
Dasar pria tua pencuri mustika. Kalau kau tak cegah mereka, sudah pasti 3 pria muda itu jadi budakku, kata putri itu. Siapa kau? Bentak Chandra. Namaku Dewi Nyawang Milir. Mana Indah adikku? Kata dia sambil melotot. Sejak kapan Indah punya kakak demit? Jawab Yuda. Perlahan wajah putri itu berubah menjadi menyeramkan. Bola matanya membesar dan hampir keluar. Hidungnya membesar, gigi taringnya jadi panjang, kukunya pun jadi runcing. Lehernya kini ditumbuhi bulu halus. Tanya saja Nok Rahmi, dia tahu semua, jawab sang Dewi sambil tertawa. Lupakan Indah, ia tak akan pernah kembali kemari, jawab Chandra. Tidak, aku akan pancing ia ke sini. Ia pasti kembali, tak lama lagi, kata Dewi. Ayo, kita pergi, kata Empu Jarot sambil menarik mereka. Kalau kau berani menyentuh Indah, kau akan berhadapan denganku, ancam Chandra. Silahkan, keluarkan semua jimatmu. Yang kini kau bawa belum cukup untuk melawanku, sang Dewi tertawa puas. Sang Dewi mundur masuk ke dalam kabut sampai tak terlihat. Kabut itu lama-lama tipis dan memudar, lalu hilang sekejap. Mereka semua menghela nafas. Ayo kita pulang, kata Empu Jarot. Jimat apa Chandra yang dimaksud oleh sang Dewi tadi? Tanya Yuda. Chandra pun terdiam. Kamu kesini bawa jimat? Bentak Damar. Buang semua jimat kamu, tinggalkan di sini, kata Yuda. Hadanya jimat itu sama saja kamu nantang mereka, kata Empu Jarot. Sekarang Chandra buang, bentak Damar kembali. Chandra membuka dompetnya. Ada gulungan kertas yang berisi tulisan Arab gundul. Lalu ada keris kecil, tombak kecil warna emas. Ada buntelan kain putih panjang yang ujungnya diikat menyerupai pocong, tapi panjangnya hanya sekitar 15 cm. Dan benda kecil bentuknya seperti bantal, terbuat dari kain hitam, diikat tali. Tak tahu dalamnya apa. Rupanya setelah pulang dari rumah Indah, Chandra tak pulang ke kosan, tapi dia pulang ke kota kelahirannya. Sesampainya di sana dia malah gak pulang ke rumah orang tuanya, tapi malah ke rumah paranormal untuk minta jimat, katanya untuk proteksi diri. Benda musyrik seperti ini yang akan buat kita celaka di sini, bentak Yuda sambil menampar pipi Chandra. Chandra lalu jatuh dan Damar melerai. Empu Jarot bantu Chandra berdiri. Chandra, kamu sadar gak sih? Ini membahayakan kita, kata Yuda. Ini aku lakukan agar aku bisa dapatkan hatinya Indah, agar aku direstui oleh orang tuanya, jawab Chandra. Oh, pantesan waktu ke Gunung B kamu gak berani minum air sendangmu Muraji. Takut kesaktianmu luntur ya, ejek Damar. Chandra, kamu harus sadar, Indah itu sudah dijodohkan oleh orang tuanya. Dia gak akan pilih kamu, jawab Damar. Chandra lalu marah dan mukul Damar hingga jatuh. Ia tetap mukul wajah Damar untuk kedua kalinya. Stop! Empu Jarot menarik Chandra dan Yuda membantu Damar berdiri. Sekarang turun, atau kejadian ini saya laporkan Pak Delingga. Kalian mau semuanya diusir dari dusun ini? Bentak Empu Jarot. Semua salaman dan minta maaf. Ayo cepat, kata Empu Jarot. Semua lalu kembali pulang. Sesampainya di pendopo, anak-anak cewek sudah nunggu di luar. Itu muka kalian kenapa lebam? Habis berantem ya? Kata Esti. Habis dari mana sih? Kok bajunya belepotan tanah, kotor banget? Tanya Utari. Mereka diam dan langsung masuk. Saat itu masuk jam 12 malam, tapi tidak ada suara kereta kencana yang lewat, dan tidak ada suara kuda sama sekali. Hening dan mencekam. Akhirnya mereka tidur pulang dan lupa mengaji. Nah, Andini jam 1 dini hari lebih 45 menit bangun karena kebelet. Ia keluar dan mau ke WC. Saat tengah pipis, ia dengar suara sate. Beres dari WC, ia keluar dan lari ke jalan raya. Karena lapar, lebih baik dia beli sate daripada Andini minta makanan ke kamar cowok tapi gengsi kalau harus ngetuk pintu duluan. Gerobak mulai mendekati pendopo dan penjual teriak, "Sate!" Kebetulan bangun tengah malam lapar, dingin saat yang pas kalau makan yang panas, pikir Andini.
Ia masuk ke kamar ngambil dompet dan keluar ke jalan raya. Tukang sate itu tepat lewat di depan Andini. Tampak tukang sate itu pakai topi caping seperti petani. Capingnya lebar dan menutupi wajahnya. Andini gak bisa ngelihat jelas muka tukang sate itu. "Mas, saya mau beli sate." "Iya mbak." Tukang sate memberhentikan gerobaknya dan mempersiapkan arang. "Sate ayam 1 porsi mas, pakai lontong aja," kata Andini. Sate ayam mentah dilumuri kecap. Tukang menyiapkan 1 piring, bumbu kacang dan potongan lontong. Setelah arang panas, lalu sate dipanggang. Seperti yang dilakukan layaknya tukang sate pada umumnya. Sate dipanggang, lalu dikipasi dibolak-balik. Anehnya, walau satenya sudah matang, tapi tetap dikipasi dan dibolak-balik. Andini heran lihat hal itu. Tak lama ada beberapa tusuk sate yang mulai gosong. "Mas, itu satenya udah matang dari tadi. Diangkat saja," saran Andini. "Emang kenapa kalau nggak diangkat?" tanya tukang sate itu. "Nanti gosong mas." "Gosong kayak muka saya ini ya," kata tukang sate sambil buka topi capingnya. Wajahnya menatap Andini dan kulitnya terlihat hitam kosong dan mengeluarkan asap. Rahang tukang sate itu terlepas tapi masih menggantung. Andini pingsan seketika tanpa sempat berteriak. Besoknya hari Kamis, Andini ditemukan masih tergeletak pingsan di jalan raya oleh bapak-bapak yang mau sholat subuh ke masjid. Bapak itu ngetuk pintu kamar dan keluarlah semua teman-temannya. Andini dibawa ke tengah pendopo. Sudah dibangunkan tapi Andini tetap tak sadar. "Gimana ini?" tanya Oki. "Panggil Pak Delingga," jawab Esti. Damar dan Yuda bergegas ke rumah Pak Delingga. Sedangkan Chandra masih murung di kamar. Pak Delingga akhirnya datang. Chandra keluar kamar dan lihat Andini. "Aku akan panggil Empu Jarot ke sini," kata Chandra. Ia lalu ke rumah Empu Jarot dan kembali ke pendopo membawanya. "Sukma Andini dibawa Dewi Nyawang Milir," sahut Empu Jarot. "Indah, kami butuh kamu di sini," tangis Esti dan Utari. "Oh ya, waktu Andini kasih surat pengantar survei, di sana ada biodata, alamat rumah dan nomor telepon. Saya mau telepon ke rumah dan kabari orang tuanya. Siapa tahu Andini punya penyakit bawaan yang kita nggak tahu," kata Pak Delingga. "Kalau gitu saya mau ke desa Wonorono, karena telepon cuma ada di sana, di sini tidak ada. Nanti di sana sekalian saya mau ke puskesmas, minta orang atau tenaga kesehatan puskesmas datang ke sini untuk cek kondisi Andini. Kalian juga di sini ya," kata Pak Delingga. Sementara itu di kota, Indah merasa sedih karena kejadian di dusun. Lalu ia ingat Andini dan khawatir terjadi sesuatu dengannya. Andini adalah adik kelasnya dan rumahnya tak terlalu jauh dari rumah Indah. Kalau pergi ke kampus, ia lewat depan rumah Andini dan sering ketemu ibunya. Pagi itu Indah mampir ke rumah Andini. Yang menerima adalah ibunya. Indah lalu dipersilakan duduk di ruang tamu. Ia cerita kalau Andini survei di lokasi yang sama tempat Indah KKN. Indah cerita jika sewaktu masih di dusun itu, Indah sempat ngobrol sebentar dengan Andini. Indah cerita selama di dusun itu mengalami gangguan mistis dan minta ibu itu untuk membujuk Andini agar jangan lama-lama di sana, atau kalau bisa segera cari lokasi survei di desa lain saja. Tak lama telepon rumah berdering. Ibu Andini angkat. Ternyata itu Pak Delingga yang nelpon dari desa Wonorono. Ia mengabarkan kalau Andini tak sadarkan diri. Ibu Andini panik. "Baik Pak, tolong Andini dulu. Saya dan suami akan segera ke sana hari ini juga," jawab Ibu Andini lalu telepon ditutup. Ibu Andini cerita pada Indah tadi yang nelpon Pak Delingga dan kondisi Andini masih tak sadar. Ibu Andini nelpon suaminya yang waktu itu sedang di kantor. Setengah jam kemudian suaminya pulang naik mobil. Ia masuk ke rumah dalam keadaan khawatir. Bapaknya Andini adalah anggota dan masih pakai seragam lengkap. Tanpa pikir panjang, mereka lalu menyiapkan baju seadanya untuk dimasukkan ke dalam koper kecil. "Bu, saya mau ikut. Saya ingin lihat kondisi Andini," kata Indah. "Apa kamu udah izin orang tua kamu, Indah?" "Sudah Bu. Saya kebetulan hari ini mau antar surat rekomendasi dari Pak Delingga ke desa lain yang gak jauh dari sana," jawab Indah berbohong. "Kamu ndak bawa baju, Indah?" "Enggak, saya pinjam baju Esti atau Tari saja yang di sana." Singkat cerita, "Tunggu di dalam mobil, Surti. Saya pergi dulu sama Indah dan Bapak.
mau menjemput Andini ke dusun Gubet Sukmo. Oh ya, bingkisan di atas meja tolong nanti siang antarkan ke rumah Bu Yono ya Surti, pesan ibunya Indah ke ART. Mereka bertiga lalu berangkat ke dusun Gubet Sukmo. Perjalanan itu sendiri makan waktu 6 jam. Hari menjelang siang dan Andini belum sadar juga. Pak Delingga datang bawa tenaga kesehatan dari puskesmas. Menurut mereka Andini sehat, memang penyakit non medis sulit terdeteksi medis. Ibu-ibu berdoa di samping Andini. Saat itu Kindalu Suwiro tidak ada di desa Wonorono. Ia menghilang dan tidak bisa dimintai bantuan. Siang itu, Surti antarkan bingkisan ke rumah Bu Yono. Saat di tengah perjalanan, ia ketemu ibunya Indah, yang saat itu pulang habis bayar tagihan listrik. Ia dan Surti saling kenal karena suka ketemu di tukang sayur. Surti, mau kemana? Mau ke rumah Bu Yono anterin bingkisan ini. Gimana majikanmu? Udah sembuh? Bulan kemarin katanya operasi usus buntu ya? Udah sehat Bu, sekarang Nyonya Indah dan Tuan lagi pergi ke dusun Gubet Sukmo, jawab Surti. Hah? Indah? Dusun Gubet Sukmo? Indah minggu kemarin ke sana, tapi udah balik lagi ke rumah. Iya Indah anak ibu, tadi dia ke rumah dan sekarang ia sama Nyonya dan Tuan ke sana nyusul Andini. Mereka pun pamitan. Ibunya Indah panik karena Indah pergi tanpa seizinnya. Sesampainya di rumah, ia nelpon suaminya dan mengabarkan kalau Indah pergi tanpa izin. Bu, kalau Indah ke sana bareng orang tuanya Andini pasti aman. Kalau kita mau tetap ke sana, paling baru bisa besok pagi. Karena jika ya sekarang dadakan minta cuti, dikasihnya besok. Dan hari ini tetap kerjaan harus kelar hari ini. Mau ndak mau ayah harus lembur, kata ayahnya Indah. Gak apa-apa ya, yang penting besok pagi kita bisa ke sana, jawab ibunya Indah. Sore itu akhirnya mobil orang tua Andini tiba dan berhenti tepat di depan pendopo. Orang tua Andini dan Indah keluar dari mobil. Semua kaget melihat Indah. Indah, kamu kembali? Kata Esti. Ia dan Utari lari meluk Indah. Chandra saat itu malu-malu lihat Indah. Pak D, maaf saya kembali. Saya khawatir jika Andini enggak sadar karena ulah saya. Jadi saya di sini mau tanggung jawab. Saya akan serahkan diri ke demit itu saja agar teror ini berakhir, kata Indah sambil berlinang air mata. Tenang dulu Indah, jawab Pak Delingga. Andini, teriak sang ibu melihat tubuh putrinya terbaring di tengah pendopo. Bangun nak, peluk sang ibu sambil menangis. Ini kenapa anak saya bisa sampai begini? Bentak sang ayah. Tenang Pak, tenang. Saya ceritakan dari awal, jawab Pak Delingga. Ia ceritakan kronologi lengkap. Masalah itu cukup pelik karena ayah Andini yang amat skeptis dengan hal gaib kini dihadapkan pada situasi mistis yang menimpa anaknya. Malam itu semua berkumpul di pendopo bergaya joglo itu dan hanya membawa lilin. Karena sudah lama tak dihuni, maka bohlam di pendopo tak dipasang. Semua warga berkumpul menemui Andini, termasuk Mas Joyo Sulinggih, Wilda, Bukas, Romo Galih, Bayu, Kang Samto, dan para santri. Kasrudin, Burima, pemilik warung pecel ayam, Narto, dan orang yang terakhir datang adalah Empu Jarot. Semua berdoa untuk Andini, termasuk orang tua Andini sendiri, Oki dan Indah juga teman-teman KKN-nya. Setelah doa usai, Empu Jarot mulai pembicaraan. Begini, mohon maaf Chandra, bukannya saya ingin buka aib, tapi demi nolong Andini, saya harus ceritakan yang kita alami di Gunung B. Empu Jarot ceritakan yang dialaminya, terutama bertemu Dewi Nyawang Milir dan memberitahu semua percakapannya, yaitu bahwa hanya Nok Rahmi yang tahu hubungan Indah dengan Dewi itu. Tapi Empu Jarot tak ceritakan bagian Chandra yang bawa jimat. Dari jauh terdengar suara langkah kaki sambil membawa tongkat. Beliau adalah Nok Rahmi, sosok yang jarang bergaul. Kini merasa iba dengan kondisi Andini. Rupanya dari tadi Nok Rahmi menguping pembicaraan Empu Jarot. Silahkan Nok Rahmi, Anda sudah ditunggu, kata Pak Delingga. Dewi Nyawang Milir menyebut namaku ya? Tanya Nok Rahmi. Iya, jawab Empu Jarot. Nok Rahmi kemudian duduk di samping Andini, berhadapan dengan Indah. Di luar pendopo, tepatnya di jalan raya, tiba-tiba ada suara. Assalamualaikum. Semua menjawab salam. Waalaikumsalam. Ternyata itu adalah Eyang Ronggo Wilis. Eyang kemana saja?
Tanya Pak Lingga. Setelah pulang haji, saya nginep dulu di tempat mantu karena cucu ngajak saya liburan. Syukurlah, kami butuh bantuan panjenengan Eyang Ronggo Wiles. Semua warga bersalaman dengan Eyang. Semua anak KKN juga kenalan dengannya. Kindalus-Wiro ndak tahu kemana, kata Pak Lingga. Biarkan saja, jawab Eyang. Coba ceritakan semua dari awal. Apa yang sekarang sedang terjadi? Baiklah, aku akan cerita. Mengapa bisa ada teror di dusun ini semenjak kedatangan Indah? Kata Nok Rami. Ibunya Indah. Dulunya ia tinggal 3 desa dari sini. Ia gadis desa tercantik di desa itu. Tak lama ia menikah. Waktu itu ayahnya Indah sering kerja di luar kota dan jarang pulang. Saat itu ada sosok jin penghuni alas pisanan bernama Ratu Mercupati. Suatu saat sang ratu menurunkan ilmu netes sukmo pada muridnya dari bangsa jin, juga tapi dari jenis genderuwo bernama Janggar Marang. Tujuan dari ilmu netes sukmo ini untuk keabadian. Caranya, Janggar Marang harus menghamili wanita dari bangsa manusia. Nanti anak itu akan tumbuh di asuh manusia. Saat sudah dewasa, anak itu akan dibuat koma. Pada saat itulah anak itu akan bertukar kesadaran dengan Janggar Marang, sehingga Janggar Marang bisa hidup di dimensi manusia, menempati raga manusia. Ilmu netes sukmo dilakukan makhluk halus agar bisa berbaur hidup dengan manusia menggunakan badan manusia. Dengan begitu, ia bisa menikahi manusia lain dan meneruskan keturunan. Ini sangat sulit dan jarang berhasil. Itu syarat pertama. Nah, syarat kedua adalah sebelum menghamili manusia, ia harus membaca mantra Roko Sampurno. Fungsinya agar Janggar Marang setelah merubah wujud jadi manusia, tak hanya rupa luarnya saja berwujud manusia, tapi dalamnya juga berwujud manusia tanpa membawa unsur makhluk halus. Artinya, saat bayinya lahir, maka wujudnya tetap full manusia dari ujung kaki ke ujung kepala dan tidak ada yang curiga. Tapi jika Janggar Marang lupa merapal mantra itu, maka setelah berubah wujud, hanya luarnya saja bentuk manusia, tapi dalamnya tetap genderuwo. Artinya saat bayinya lahir wujudnya berbadan manusia, tapi berwajah genderuwo. Nah, itu artinya gagal, karena bisa saja bayinya dibunuh atau dibuang manusia. Saat itu ayah Indah sedang pergi keluar kota. Janggar Marang tahu hal itu karena ia sudah lama memantau gerak-gerik ayahnya Indah. Ia merubah wujud jadi ayahnya Indah dan sengaja masuk ke rumah. Ibunya Indah tak sadar itu bukan suaminya. Janggar Marang yang wujudnya sudah berubah menyerupai ayahnya Indah, lalu mengajak berhubungan badan dan berhasil. Tapi saat itu ia lupa baca mantra Rogo Sampurno sebelum berhubungan karena tergesa-gesa. Setelah melakukannya, seharusnya Janggar Marang pergi, tapi karena ketagihan, ia mengulanginya sampai staminanya terkuras. Tak sadar energi Janggar Marang mulai habis. Perlahan wujudnya hampir kembali ke wujud semula. Kejadian saat itu di kamar. Setelah berhubungan dan pakai baju, ibunya Indah kaget lihat banyak bulu hitam berhamburan di lantai. Ia kaget melihat bulu itu jatuh dari tangan suaminya. Tampak tangan suaminya berbulu lebat. Saat menoleh, wajah suaminya mulai aneh. Matanya merah dan gigi taringnya tumbuh panjang. "Siapa kamu? Kau bukan suamiku," bentak ibunya Indah. Energi Janggar Marang yang sudah habis membuat tak bisa mempertahankan bentuk manusianya. Ia kembali ke wujud genderuwo dan lari menembus tembok di dapur yang gelap. Ibunya Indah pingsan. Besok paginya saat bangun, perut ibunya Indah sudah membesar bagai hamil 9 bulan. Kehamilan yang terlalu cepat dan tak masuk akal. Ia baru sadar yang berhubungan dengannya semalam bukan manusia, tapi makhluk halus yang menyerupai suaminya. Ibunya Indah menolak bayi di kandungannya karena takut ketahuan suaminya, takut dikira selingkuh, dan usia kehamilan yang tak masuk akal. Saat malam hari, ibu Indah lari ke hutan. Saat itu ia jatuh karena air ketuban pecah, tanda-tanda mau melahirkan. Tak lama ia melahirkan dan lahirlah anak perempuan. Sosoknya manusia, tapi dengan mata merah, hidung besar, dan telinga yang runcing.
Ibu Indah jijik dan takut melihat bayi itu. "Kamu bukan manusia." Bayi itu terus nangis. Ibunya Indah terus menggendongnya dan jalan di tengah hutan, tak tahu tujuan. Tak lama sampailah ia di telaga. Lalu muncul ide untuk menghanyutkan anak itu di telaga tersebut. Ia lalu melakukannya dan meninggalkan telaga itu. Ia kembali ke rumah dan menganggap tidak terjadi apa-apa. Perutnya sudah kempes. Lusa ayahnya Indah yang asli pulang dan tak berprasangka apa-apa. Ibunya Indah akhirnya minta pindah rumah dan milih pindah ke kota. Karena ia tahu di desa itu Janggan Marang bisa saja kembali kapanpun dan mengulangi perbuatannya. Sedangkan di telaga, bayi itu terapung sampai ke tengah danau dan kabut mulai muncul. Itulah kabut Kluwung. Bersambung. Apakah bayi itu yang menjadi kakak kandungnya Indah tapi beda bapak dan diberi nama Dewi Nyawang Milir? Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.